Cek modulasi. Oh, Nggih, gimana Mbak? Mm-mm. Terkait yang surat saya Pak BPJS. Mm-mm. Buat ya, gimana? Kan semuanya Bapak itu kan KSDMTL. Ah, Nah, eh, kan Pak SDM Bapak bisa kamu enggak gitu loh. ah, ah, ah. Bapak itu eh, saya enggak saya enggak gitu kok sudah terjebak sih. Sing anu, sabar, sorry Mbak, kalau Oh, soalnya nyakalinya ke pengajian jadi anu, oke. Maaf. si. Sorry, bukan kok, ini soalnya Pak Sukiti wis anu. Surat sudah pulang dari Cara canggih penguji seminar Latsar. ini Ah. Oh, bukan, kalau kalau seminar Latsar itu Bapak tetap di penguji kalau seminar Latsar. yang Yang di Dispo itu mungkin yang besok hari Senin. Eh, ngoten Pak. Saya ngasih kok yang itu 3 nama. Ada 3 suratnya. Yang satu, pas satu dapat sendiri, terus bersama satu. mm, Nah, yang tempat yang jenengan sama Mas Firza saya kasihkan masih foto. mm, Terus yang satu tuh tak masukkan ke Bapak. mm, Nah, Bapak ini masuk ke PKN SDM. mm. Dan kemarin tak anak ke Pak Suko, Mbak Nana tuh pun panjang ngatur ke Bapak. Itu loh, soalnya saya bantu ngatur ya. Ini kayak Oh, astagfirullah, astagfirullah. Cek modulasi. Ruang data, cek modulasi. Jelas, Pak Ustadz. Oh, nggih. Nah, udah jam 8, mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata abdi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fiyyu bi ahdi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin min ba'di wa sallaman tasliman katsira amma ba'du.
Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ada Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bermuajahah kembali dalam halaqah majelis taklim kita, dan hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita mensyarah hadis yang ke-39. Teks hadisnya seperti yang tertera di dalam layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawazali an ummatil khata wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ani Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tazawazali an ummati, memaafkan umatku al khoto'a karena kesalahan, wan nisyan karena lupa, wa mastukrihu dan segala hal yang dipaksakan alaihi kepadanya. Pada pekan Jumat yang lalu, sarah kita sudah sampai di ke-6 ya, walaupun belum seluruhnya. Hari ini kita lanjutkan. Kemarin kita sampai sumpah ya. Karena itu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sarah yang masih yang ke-6, melanjutkan yang kemarin, berbagai permasalahan fikih yang berkenaan dengan lupa. Itu dapat berupa yang pertama, yang ini yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi lupa yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan ibadah, dan ini menjadi diskusi yang sampai hari ini, ya boleh dikatakan demikian, belum selesai. Yang pertama yaitu tidak melafadzkan basmalah ketika menyembelih. Ini yang sering lupa ya. Kenapa ini disebutkan sebagai satu permasalahan fikih yang disampaikan di dalam sarah hadis ke-39? Kenapa tidak dikatakan misalnya tidak melafadzkan basmalah ketika makan, misalnya tidak melafadzkan basmalah ketika berangkat kerja misalnya? Karena selain melafadzkan basmalah ketika menyembelih ini tidak berefek apa-apa, artinya tidak menyebabkan yang kita lakukan itu menjadi haram. Kita lupa tidak makan, tidak basmalah atau tidak membaca doa, ya tidak haram. Makanan yang kita makan ya tetap halal, ya, kecuali memang makanannya dari cara yang tidak halal atau barang yang tidak halal. Karena itu menjadi salah satu diskusi di kalangan para ulama yang sering lupa tetapi berkonsekuensi terhadap yang lainnya, yaitu lupa melafadzkan basmalah ketika menyembelih. Menurut perdebatan dari para ulama, jadi kalau dikatakan ulama dalam ilmu hadis itu yang dimaksud adalah ulama ahli mazhab, ya, ulama bukan ulama pada umumnya, tapi adalah ulama ahli mazhab. Jadi ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Asyauqi, kemudian imam-imam yang lainnya yang jumlahnya itu diperkirakan 10, tetapi yang lebih sering dipergunakan adalah
imam madhab yang keempat. Sehingga kalau disebutkan ulama itu ya empat madhab itu. Kenapa itu menjadi rujukan? Ya karena memang mereka yang diakui oleh seluruh ahli hadis di seluruh jagat raya ini, mereka yang paling sikoh dalam soal hadis. Sehingga seluruh persoalan yang terkait dengan fikih itu biasanya menyangkut keempat ulama ini. Sehingga dikatakan menurut ulama. Yang pertama disebutkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Tetapi keduanya dalam hal kaifiyah tertentu, dalam tata cara ibadah tertentu memang berbeda. Misalnya kalau Imam Ahmad itu mengatakan bahwa kunut itu tidak sunnah, tapi bukan dikatakan bid'ah, ya hanya tidak sunnah saja. Tidak sunnah itu ya alasannya karena Rasulullah itu melakukan kunut dalam hidup itu hanya beberapa kali atau boleh dikatakan hanya beberapa bulan begitu. Tapi menurut Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, semua hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah meskipun hanya sekali, ya tetap menjadi sunnah dan harus diikuti. Tuh, sehingga mereka antara murid dan guru ini berbeda pandangan tentang misalnya tentang doa kunut misalnya gitu ya. Tetapi ada yang ekstrim mengatakan bahwa doa kunut itu bid'ah. Ya itu ya nggak apa-apa namanya fikih. Yang penting kita ngerti ilmunya dan kalau beda terus jangan mengatakan saya yang paling benar loh, saya yang paling top loh. Kamu harus ikut saya. Kalau enggak nanti tetap masuk surga loh. Gitu ya. Jadi dalam mensikapi perbedaan yang penting kita ngerti ilmunya. Kalau sudah berbeda, nah kita kembalikan kepada diri kita sendiri secara individu. Tetapi kalau sudah berada di lingkungan yang berbeda-beda, maka perbedaan kita harus kita tekan dan kita mengikuti yang berlaku di tempat itu. Misalnya ya kalau bisa gampangnya doa kunut itu antara satu kelompok dan kelompok lain itu berbeda pandangan. Ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan itu tidak disyariatkan, ada yang mengatakan itu sunnah dan seterusnya. Sehingga kalau pas misalnya saya memang termasuk yang menganut pakai kunut, dilalai kon imami di tempat masjid Mas Himawan yang tidak kunut, saya harus ikut masjid Mas Himawan. Jangan malah perbedaan yang ada pada saya kita tonjolkan di tempat yang nggak menerima itu. Itu cara melaksanakan perbedaan. Begitu. Jadi termasuk Mas Himawan misalnya, karena biasanya nggak pakai kunut, tak suruh ngimami di musola saya yang setiap hari kunut. Mas Himawan wajib berkunut. Dan ini sudah dicontohkan oleh mereka, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah. Mereka nyontai, Mas. Imam Syafi'i suatu saat berkunjung ke padepokannya Imam Ahmad bin Hambal pas subuh. Karena gurunya yang mendatangi disuruh ngimami. Karena disuruh ngimami, maka Imam Syafi'i itu tidak pakai kunut. Walaupun itu sholat nanggone muridnya. Karena dia tahu bahwa Imam Ahmad udah nggak pakai kunut. Sehingga diproteslah Imam Syafi'i itu oleh murid-muridnya, wahai Imam, bukankah engkau mengajarkan kami bahwa subuh itu pakai kunut? Kata Imam Syafi'i bahwa menjaga keutuhan umat itu jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar melaksanakan barang-barang sunnah. Ini. Jadi ada ya suatu saat Imam Ahmad juga berkunjung ke gurunya, ya ke padepokannya Imam Syafi'i ya gurunya itu disuruh ngimami, maka dia pun memakai doa kunut. Jadi itu cara menerapkan perbedaan-perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, maka yang harus kita cari pertama adalah ilmunya dulu. Ilmunya itu kayak apa sih? Jangan kita melihat beda dengan kita, terus kita mengatakan bahwa yang kita lakukan yang paling benar. Enggak begitu. Ya, kemudian dalam ibadah-ibadah lain itu kadang-kadang kita masih kekurangan referensi. Misalnya tentang wudhu. Wudhu itu di kitab Bulughul Maram
dalilnya itu ada 17, Mas. Nah, kalau jenengan baru hafal telu, kurang 24. Ya. Kalau jenengan baru hafal 25, masih ada dua yang belum. Itunya. Sehingga yang dua itu kemungkinan loh itu yang menyebabkan perbedaan pandangan panjenengan terhadap yang lainnya. Itu sebenarnya ngusap ngusap airnya itu dari kepala depan ke belakang balik lagi atau puter atau gimana atau nah, udah tahu ngerti ilmunya terserah aja mau tok celup ke ya ora apa-apa, tok tetesi tes gitu ya ora apa-apa, untir kupingmu ya ora apa-apa. Iya. Jadi yang pertama kali kalau terjadi perbedaan adalah kita buru dulu ilmunya. Setelah itu baru kita menentukan sikap untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan kita tidak boleh terus ngomong, subuh itu nggak pakai kunut loh, subuh itu nggak pakai kunut. Enggak. Seorang alim itu akan menyampaikan ilmu terserah orang mau pakai yang mana. Jadi dia mempengaruhi terhadap kualitas keilmuan, bukan mempengaruhi praktek ibadahnya. Ya, jadi cara kita mensikapi perbedaan, termasuk dalam masalah melafatkan basmalah ketika menyembelih. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, melafatkan basmalah ketika menyembelih hukumnya sunnah. Nah, karena sunnah, maka sunnah itu kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kenapa dikatakan sunnah? Ya, orang kalau sudah nyekel pite, ya memang niatnya mau nyembelih. Gitu loh. Niatnya memang mau menyembelih itu ya, mau menyembelih ayam itu, hanya mungkin tidak dilafatkan. Sehingga yang menjadi diskusinya itu sebenarnya adalah itu dilafatkan atau tidak begitu ya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafat atau tidak. Tapi ketika seorang sudah memegang leher ayam misalnya, ya dia sudah niatnya mau menyembelih ayam. Kecuali gemes dengan ayam itu ya. Dipegang-pegang lehernya, ditekak, diculke meneh, ditekak meneh itu mungkin masalah berbeda. Lalu perbedaan ini juga disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Imam Malik itu muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, jadi itu guru dan murid-muridnya. Tetapi keempatnya berbeda. Setelah ilmu mereka tinggi-tinggi, ternyata ada perbedaannya. Tetapi di antara mereka tetap saling menghormati. Muridnya ya tetap datang ke gurunya. Kalau kita kan enggak. Kalau udah berbeda gitu ya, sepertinya itu nggak pernah diulang itu ya, nggak pernah diajar sama gurunya itu. Itu kalau kita. Nah, menurut Imam Malik yang diperbolehkan adalah perkataan yang singkat dan tidak salah ini. Salah tempat, maaf ya. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Ini di soal menyembelih ini di soal yang ke berikutnya. Maaf. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, semua ucapan, nah ini juga salah. Ya. Maaf. Eh, yang pertama, tidak melafatkan basmalah ketika menyembelih. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini tidak apa-apa. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, itu dagingnya menjadi tidak bisa dimakan. Ya, menjadi tidak bisa dimakan. Alasannya apa? Orang memegang sesuatu belum tentu dia juga mau menyembelih itu. Orang masuk ke toko belum tentu dia mau beli. Ya, ada kalanya hanya mau jalan. Padahal toko bukan tempat untuk jalan-jalan. Ya, sehingga memang pelafatan ini harus diwujudkan atau niat itu harus diwujudkan dalam lafat. Sehingga orang menyembelih yang tidak melafatkan Bismillahirrahmanirrahim, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, maka dagingnya nggak boleh dimakan. Dagingnya nggak boleh dimakan itu bahasa lainnya adalah haram. Nah, tetapi perdebatan di antara para ahli ini nggak berhenti di situ. Lalu bagaimana dengan dengan apa proses atau kegiatan berburu? Berburu itu
kalau ada binatang kemudian dibunuh oleh binatang pemburu kita, dagingnya itu haram, halal. Yaitu ketika mau melepaskan anjing itu misalnya, itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti binatang yang dikerek oleh anjing itu ya, yang dibunuh itu menjadi halal. Nah, ini menjadi perdebatan di antara para ulama. Makanya belajar ilmu fikih itu kita sangat senang karena apa? Nggak pernah selesai. Ya, nggak pernah selesai karena ada persoalan-persoalan yang zaman dulu itu belum ada kasusnya di zaman sekarang. Misalnya kalau eh, Mas Ari mau niatnya pergi ke Semarang, kemudian sholatnya kan sudah dikodok itu ya, dijamak dikodok karena udah memenuhi 82 kilometer dari rumah. Setelah sampai di Muntilan, pas duhur berhenti, kemudian menjamak dan mengkosor. Lalu ditelepon lah oleh istrinya, Mas balik, PTM mati. Mau aku tuh balik, iki sing layat wis oke lah. Gitu. Terus jenengan balik. Terus nanti ngasar nggak? Nah itu menjadi ribet, Pak. Ya. Jadi kita nggak boleh hanya mengatakan, oh itu nggak boleh, enggak. Harus ditelusuri dulu ilmunya sampai sampai jelas. Jadi zaman Rasulullah nggak ada seperti itu. Orang mau bepergian batal. Sementara dia udah menjamak kosor sholat. Misalnya zuhur sama asar di jamak kosor di zuhurnya, jamak takdim. Terus balik ngasar sholat enggak nanti. Itu seperti juga kalau seseorang pergi dari Jepang mau ke Amerika, itu ceritanya guru saya Gusmus itu. Dari Jepang itu eh, eh, berjumatan, ya, berjumatan begitu. Sampai di Amerika itu belum Jumatan. Nah, itu tuh Jumatan lagi enggak? Harinya sama. Gimana itu? Masih Jumatan enggak? Jadi memang masalah fikih masalah yang agak agak jelimet. Ya. Ini ya, jadi perbedaan ketika seseorang melafatkan basmalah tidak melafatkan basmalah kita menyembelih itu seperti apa? Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad nggak apa-apa, dagingnya boleh dimakan karena mengucapkan basmalah itu hukumnya sunnah. Kemudian menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dagingnya nggak boleh dimakan karena itu tidak menyebut asma Allah. Jadi nanjenengan kita mau pakai mana dikon milih sendiri-sendiri, tidak boleh mengintervensi orang. Ya, kalau udah tahu tahu dalilnya, kita silahkan untuk memilih yang disenangi yang mana. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan permasalahan fikih lupa ya, permasalahan fikih lupa. Yang kedua yaitu tentang berbicara dalam sholat karena lupa. Dulu itu ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu terkenal mungkin kalau kita kayak orang orang gunung pelosok sanding kali terus rano dalan. jadi, jadi udah jauh dari peradaban begitu. Kalau di Arab dikatakan Arab Badui, mungkin di Indonesia kalau digambarkan tidak ada itu ya. Sampai orang kok sebodoh orang Arab Badui itu tidak ada. Jadi saking senengnya masuk Islam itu mereka ketemu di masjid sholat tuh ngomong-ngomongan. Gimana kabarmu? Ya dijawab itu kabarku baik. Anaknya udah berapa? Jadi zaman dulu itu orang Arab Badui itu aneh-aneh itu ya. Sampai juga, tapi akhirnya juga memunculkan sebuah hadis. Jadi kalau itu tidak dilakukan oleh orang Arab Badui, mungkin tidak ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Ada orang Arab Badui itu begitu datang dari rumah ke masjid itu, dia pipis ya motor aja di pojokan masjid. Ya, nggak cari jambannya di mana, ya udah di situ aja. Itu, Nji. Nah, sehingga itu menimbulkan permasalahan-permasalahan fikih, ya, permasalahan-permasalahan fikih yang akhirnya menjadi tuntunan bagi kita. Nah, berbicara di dalam sholat karena lupa, ini menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan sholat dengan syarat bahwa yang diucapkan itu hanya singkat, tidak
tidak tidak membentuk sebuah kalimat arti yang mungkin hanya diam gitu. Mungkin kalau hanya seperti itu tidak batal. Tapi diam aja kamu. Ya ini kan sholatnya tidak, pokoknya diam gini loh. Itu ya. Gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah membentuk kalimat-kalimat seperti itu ya, sholatnya menjadi batal. Jadi, mungkin kalau di sekarang nggak ada ya. Kalau di daerah-daerah tertentu ada itu, Pak. Saya tahun berapa, tahun 90-an, 2000-an, sampai 2010, itu punya kegiatan dakwah di tempat-tempat yang sangat rawan. Rawan apa? Rawan terhadap eh, beralihnya orang Islam ke bukan agama Islam. Misalnya di daerah Kalibawang itu ya, di sana itu ada satu kelurahan yang terdiri dari tujuh di 7 desa itu ya. Sekarang itu hanya tinggal satu desa. Tahun 2000-an, 2010, sana 2010, 11, 12 sampai 2019 saya masih aktif ke sana. Itu sekarang hanya tinggal 7 rumah aja yang masih beragama Islam itu. Sehingga mereka mengatakan, kami nggak tahu nanti bagaimana masjidnya ini, siapa yang akan mengelola. Ya, jadi di daerah-daerah rawan itu, ya. Jadi kita masih punya pekerjaan-pekerjaan yang agak ribet. Termasuk juga dulu di ujung selatan eh, Bantul itu ya, hampir mepet laut itu juga kegiatan-kegiatan gitu. Kami berkali-kali datang hanya memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Tidak ngomong masalah apapun. Lama-lama mereka sendiri yang meminta, kalau ke situ Mbok, jangan hanya nganterin beras, nganterin, tapi ada pengajian. Akhirnya ada pengajian. Jadi ini eh, kegiatan-kegiatan atau yang dilakukan oleh orang Arab Badui itu akhirnya menjadi sebuah hadis dan akhirnya menjadi sebuah syariat. Ya, dulu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, itu orang Arab Badui juga datang, baru datang itu. Dilalah, yaitu khutbahnya itu bercerita tentang kiamat dan tentang hari akhir. Itu langsung diinterupsi itu Rasulullah itu. Padahal sedang khutbah, diinterupsi. Ya, diinterupsi, ya Rasulullah, jangan hanya cerita kiamat-kiamat terus dong. Itu yang jelas kapan, harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa. Jadi banyak persoalan-persoalan hadis yang awalnya bermuncul atau muncul dari perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui. Ya, ya, termasuk diantaranya adalah berbicara dalam sholat. Ya, berbicara dalam sholat karena lupa itu tidak membatalkan sholat, dengan syarat menurut Imam Syafi'i, ya ngomong itu hanya sepatah kata atau satu kata yang mengingatkan, misalnya diam, hanya begitu saja ya. Lalu menurut Imam Malik, berbicara dalam sholat karena lupa yang diperbolehkan itu perkataan yang singkat dan tidak mengacaukan konsentrasi sholat. Karena itu membawa anak-anak kecil ke dalam masjid itu diperdebatkan. Hukumnya boleh, hukum dasarnya boleh. Tetapi kalau ngomong masalah efeknya, itu akhirnya yang diperdebatkan adalah efeknya. Kalau sampai mengacaukan konsentrasi orang sholat, yang dosa siapa? Anaknya atau bapak ibunya? Ya, yang berdosa adalah bapak ibunya, bukan anaknya. Kalau sing nggawa mbahe, karena biasanya lebih banyak sing nggawa cah cilik itu mbahe, ya, simbahnya. Yang dosa ya bapak ibunya. Karena kewajiban mendidik anak itu ya ya bapak ibunya, terutama adalah bapaknya. Ya, jadi yang berdosa ya bapaknya. Tapi saya ngomong gini kalau di jamaah nggak berani, nggak berani keras-keras gini kan apa? Dorama mangkat nanti ya, mereka dorama mangkat jamaah itu ya. Padahal kalau nggak mau jamaah, madorotnya lebih banyak bagi mereka. Kalau bagi saya sebenarnya tidak ada urusan ya. Jadi ngomongnya saya ya pelan-pelan. Boleh saja membawa anak, tapi sejak di rumah sudah dipasangi pakaian siap sholat. Ya, sudah dipasangi siap sholat,
Kemudian pas sholat ya disuruh takbiratul ihram. Setelah itu rame, beda persoalannya. Ini berbeda dengan kalau sejak dari rumah memang nggak dinggoni pakaian sholat. Kalau cah lanang yo kudune dinggoni sarung, dinggoni pecis misalnya begitu. Setelah nanti umat mulai ya disuruh menghadap ke kiblat, suruh takbiratul ihram. Setelah itu ucul, nggak masalah. Beda persoalannya kalau memang sejak dari rumah itu memang dibiarkan saja, baik berpakaian anak-anak itu maupun dibiarkan ketika sudah masuk di dalam masjid itu. Ya, pada waktunya takbiratul ihram ya tidak, maka itu masalahnya menjadi berbeda. Kemudian diskusinya menjadi bertambah-tambah lagi karena anak-anak juga lari-lari di tempat yang akan dipakai untuk sujud. Padahal melintas di tempat yang akan dipakai untuk sujud itu di dalam hadis itu dikatakan seandainya orang-orang itu mengerti ya mengerti bahwa melintas di tempat sholat itu siksanya sangat sangat keras, maka lebih baik dia 40 dikatakan begitu. Selama 40 tahun dia akan berdiri di situ sampai sholatnya selesai. Nah, ini kalau di Arab juga nggak berlaku, Bu Andri, Mbak Dani itu, di Arab itu ya orang sholat saat butuh, terutama orang-orang India, orang Pakistan, orang Afrika, dia butuh sholat, butuh pindah uang ya dipindah, dipindah, diangkat gitu ya, nggak peduli itu ya, sembarangan aja. Di Indonesia aja masih paling rapi, paling tertib ya sholat itu, walaupun di Masjidil Haram. Ya, sholat di belakang wong putri mikir-mikir, walaupun di Masjidil Haram. Ya, tapi berbeda dengan mereka di belakangnya orang putri ya biarin aja. Jadi berbicara di dalam sholat, makanya kalau mengingatkan imam yang lupa itu tidak dengan kata-kata, tidak dengan kata, dengan sebutan khusus yang sudah diciptakan oleh syariat kita dengan mata subhanallah. Subhanallah. Tapi kalau mau mengingatkan ya bukan itu gimana? Ada imam saking semangatnya begitu Allahu Akbar setelah dia membaca doa iftitah dia langsung baca sabihis. Dia lupa membaca Fatihah. Langsung baca sabihis. Begitu sampai 3 ayat diingatkan oleh jamaahnya subhanallah. Nah, pikirannya si imam bacaannya itu keliru, maka dia ganti waduha. Baru 3 ayat imamnya bilang subhanallah. Dia pikir imamnya itu mikir wah ini keliru juga ini mesti nggak keliru nih, baca kul huwallahu ahad. Dia yakin nggak salah, oleh makmumnya tetap dibilang subhanallah. Atau gimana kita? Gimana? Padahal kalau bablas terus, nggak, itu sholatnya nggak sah. Dan semua jamaahnya nggak sah. Itu masalah fikih dulu nggak ada seperti itu. Nah, sekarang gimana? Itu akhirnya ya di belakang itu ada yang Pak D durung pateka. Rampung. Itu siapa? Yang ngomong kan batal. Kan hanya dia sendiri yang batal. Baleni meneh kan itu. Tapi udah menyelamatkan orang sebegitu banyak dan coba kalau kul wallahu ahad juga subhanallah dia bingung kan mau coba meneh gitu loh. Padahal ini maksudnya itu mengingatkan belum baca Fatihah. Sehingga ada jamaah yang kira inovatif. Durung Fatihah Pak D. Ya, imamnya baca Fatihah. Jadi persoalan-persoalan fikih yang muncul dari perilaku-perilaku yang salah. Jadi termasuk yang dilakukan oleh orang Arab Badui. Jadi berbicara dalam sholat, kalau menurut Imam Syafi'i kalau tidak disengaja nggak apa-apa, sholatnya nggak batal. Menurut Imam Malik kalau sampai mengacaukan konsentrasi sholat, baik konsentrasi dirinya dan konsentrasi jamaah yang lain, maka sholat dia batal. Sholat dia saja yang batal, bukan sholat yang lainnya.
Lalu kalau menurut Imam Abu Hanifah, jadi semua ucapan dalam sholat karena lupa atau tidak, itu membatalkan sholat. Nah, jenengan mau pilih yang ya nanti mau pilih yang mana? Kalau saya ya setuju, saya pribadi senang dengan Abu Hanifah. Jadi sholat ya lupa atau tidak membatalkan sholat. Karena apa? Di sholat itu ada rukun dan syarat. Ya, ada syarat dan rukun. Rukun sholat itu ada berapa? Rukun sholat itu ada yang mengatakan ada 14, ada yang mengatakan 18. Yang dimulai dari niat sampai dengan salam yang pertama. Dan 4 diantaranya ada tumak ninah. Tumak ninah di rukuk, bangun, sujud, dan dibangun. Itu ada tumak ninah 4. Itu dasar. Nah, di antara rukun-rukun itu, kalau keseselan ucapan-ucapan yang tidak harus ada di dalam sholat, maka merusak rukun. Dan sehingga menjadi sholatnya menjadi batal. Ini alasan kenapa pakai Imam Abu Hanifah. Ya, tapi kalau mau pakai Imam Malik, enggak masalah. Yang penting kita tahu alasannya. Jadi beragama itu gampang. Asal kita mengerti dalilnya, kemudian kita mensikapi diri kita sendiri seperti orang yang sudah seperti saya mengikuti mazhabnya adalah mazhab Syafi'iyah. Maka akan sangat kesulitan ketika melaksanakan haji atau umrah, terutama kalau pas tawaf di di Masjidil Haram. Nah, menurut mazhab Syafi'i, bersenggolan kulit secara langsung laki-laki perempuan yang bukan mahramnya itu membatalkan wudhu. Nah, itu kalau di Mekah sana pas tawaf itu kan tidak bisa menghindari seperti itu. Maka ada ilmu yang namanya adalah intikal mazhab. Intikal mazhab itu ganti mazhab. Jadi ganti mazhab pas di situ. Nanti setelah selesai hajinya balik lagi ke mazhab yang kita ikuti. Itu diperbolehkan. Ya, intikal mazhab. Boleh enggak kita enggak pakai mazhab? Boleh, dengan syarat kita menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai semua persoalan di dalam Islam. Karena yang namanya mazhab itu ibarat kita mau makan, itu kita membeli menu yang sudah jadi. Jadi ngapain tidak pusing-pusing, ya, tidak pusing-pusing ngapain? Kita ikut salah satu imam. Mereka sudah dijuluki imam. Kemarin apa imam itu? Seseorang yang di depan namanya di Arab sudah diberi nama imam, artinya dia hafalan hadisnya minimal 800.000. Imam Ahmad itu sudah 1 juta hadis. Jadi ngapain kita harus dadak gawe mazhab sendiri, ya, mereka sendiri. Wah, kalau menurut saya ini nanti ketika nih udah hafal tafsir berapa? Ya baru mulai sih. baru mulai belajar tafsir. Mendingan ikut mazhab yang sudah ada. Ya, mau ikut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam yang lain-lainnya, Imam As-Syaukani. Ya, imam itu dulu ada 10 tentang imam di dalam mazhab itu. Tapi tinggal 4, yang 6 nggak laku. Ya, nggak laku artinya apa? Nggak ada peminatnya, terlalu sulit. Misalnya ada mazhab yang mengatakan laki-laki perempuan itu senggolan nggak membatalkan wudhu. Jangankan hanya senggolan, mbok uyel-uyelan nggak apa-apa. Tetapi kalau menghilangkan barang najis di bagian badannya harus dihilangi bagian-bagiannya. Jadi kalau ini kena telek gitu, maka harus dihilangi kulit-kulitnya. Itu sampai hari ini itu nggak ada peminatnya itu. Dan jenengan mau ikut boleh. Wah, saya seneng ya nak uyel-uyelan ra batal ya monggo, tapi ikuti semuanya. jangan diikuti yang disenangi saja. Kemudian yang ketiga yang dipermasalahkan dalam fikih dan sering terjadi dalam ibadah kita adalah makan minum dan hubungan suami istri pada saat berpuasa karena lupa.
Ini juga ribet ini ya hukum. Ini diskusi sampai hari ini, bahsul masail sampai hari ini. Kalau saya ikut apa istilahnya itu ikut diskusi ya, diskusi namanya bahsul masail, mensikapi sebuah hukum itu ribet. Berkali-kali didiskusikan juga tidak selesai. Makan, minum, dan hubungan suami istri pada saat berpuasa karena lupa. Jumhur ulama mengatakan, jumhur ulama itu artinya kesepakatan ulama. Kalau sudah dikatakan kesepakatan ulama, tadi saya sebutkan adalah maksudnya adalah menurut Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang disebut dengan ulama. Kenapa hanya disebut itu? Karena masing-masing punya pengikut sendiri. Ya. Imam Syafi'i itu paling banyak pengikutnya di dunia ini. Kalau Imam Ahmad bin Hambal sebagian di Indonesia. Ya, biasanya di Mekah, di Hijaz sana, di Hijaz, di Mekah, di Madinah itu pakai Imam Ahmad. Imam Malik itu hanya di Maroko, Afrika Utara, Afrika Selatan. Yang sholat enggak pakai sedekep itu loh. Jadi kalau jenengan nanti lihat orang sholat Allahu Akbar ya gini saja, enggak ada segininya sekalipun. Enggak usah heran, jangan bilang kayak sesat. Enggak sesat itu. Itu ada imamnya itu ya. Imamnya itu gurunya imam-imam ini. Enggak Imam Abu Hanifah itu. Ya. Imam Malik itu gurunya ini ya. Itu hanya di Maroko. Mazhab Hanafi itu yang dikuat di Indonesia itu hanya di Afghanistan dan di Somalia. Nah, di Somalia, di Lalahe, dua negara itu sampai sekarang juga enggak pernah damai. Karena apa? Penyelesaian masalah terhadap permasalahan terhadap pelaksanaan ibadah pada madhab-madhab tertentu itu harus diselesaikan dengan perang. Harus dengan perang. Makanya jangan heran kalau jalur Gaza di Afghanistan, di Suriah, di Irak, di Iran, mereka sering perang. Itu hanya masalah-masalah sepele. Masalah perbedaan-perbedaan kaifiah di dalam ibadah. Ibadah itu harusnya begini, enggak harusnya begini. Nah, ribut-ribut seperti itu menurut madhab tertentu ini selesainya harus perang. Ya, harus perang. Nah, ini berbeda dengan menurut madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Perbedaan itu harus disikapi dengan memperkaya diri dengan ilmu. Ya, karena soal ibadah itu nanti diserahkan mau diterima atau enggak terserah pada Gusti Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh menilai wah sholatnya diterima. Lo kok ngerti? Emang sholatmu diterima? Itu. Jadi kan kita nggak ngerti juga. Yang penting kita ngerti ilmunya, ngerti dalilnya, kita mengerjakan kaifiyah, juknisnya yang sudah ditentukan oleh syariat kita. Ya sudah seperti itu, diterima atau tidak terserah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut jumhur ulama, ketika sedang berpuasa seseorang makan dan minum karena lupa, maka puasanya tidak batal. Ya, tidak batal. Menurut Imam Malik, jika puasanya puasa wajib, maka harus mengqadha. Tetapi hari itu dia yang makan minum itu tetap melanjutkan, ning ora tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Misalnya hari ini saya puasa 2 Ramadan misalnya, nanti nilai jam 10 lupa minum, setelah itu kelingan saya puasa, harus ditelanjutkan sampai maghrib nanti, tapi besok harus diqadha. Menurut apa? Imam Malik, ya, menurut Imam Malik harus diqadha, ya, harus diganti. Tetapi tidak bayar kafarah. Jadi mengqadha itu mengganti ibadah yang kita tinggalkan itu di hari yang lain. Tapi kalau kafarah itu bayar denda. Tapi menurut Imam Malik, lupa makan ketika puasa, lupa minum ketika puasa, maka wajib mengqadha, mengganti puasa
di lain hari, tapi tidak bayar kafarah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, ini gurunya sama muridnya sama muridnya. Ya, jadi Imam Abu Hanifah itu gurunya Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Dulu pernah anaknya Imam Syafi'i itu diperintahkan oleh istrinya Imam Syafi'i agar belajar Fatihah pada Imam Ahmad. Kemudian diserahkanlah anaknya Imam Syafi'i ini oleh istrinya untuk diajari oleh Imam Ahmad tentang Fatihah. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad itu, wahai guru, ajarilah saya bagaimana cara ngajari anakmu. Ya. Karena apa? Karena memang itu anak gurunya ya. Jadi kalau di dalam kitab Taklim Muta'alim itu i'lam bi anna talabul ilmi, ya, tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu seseorang yang mencari ilmu itu ila bitaqdimil ustadi wa tauqirihi, kecuali dia itu mentakdimi ilmu dan gurunya. Nah, bentuk takdimi itu di dalam kitab Taklim Muta'alim itu salah satunya adalah menghormati dzurriyyahnya, menghormati keluarganya. Ya, keluarganya itu bisa istrinya, bisa anak-anaknya. Ya, dia harus menghormati. Kalau tidak, dia hanya mendapatkan ilmu, tapi enggak mendapatkan keberkahan. Nah, barangkali kasus ini ya yang menyebabkan anak-anak kita sekarang itu sekolah sepertinya enggak dapat berkah. Ya, sama gurunya wani juga itu ya. Guru sekarang itu guru sampai di demo itu. Tapi kalau guru ngaji belum ada yang demo. Saya belum ada yang mendemo sampai hari ini. Jadi itu syaratnya sehingga Imam Syafi'i itu rawani harus ngajari anak itu. Baru setelah didhawuhi oleh gurunya, oleh Imam Syafi'i, tolong anakku diajari Fatihah. Baru diajari Fatihah. Nah, ketika sudah rampung diserahkanlah oleh Imam Ahmad. Wahai guru, ini putramu tak kembalikan, sudah saya ajari Fatihah. Silahkan untuk dinilai. Gitu nih. Kemudian oleh Imam Syafi'i dikatakan sudah benar. Lalu diberilah hadiah Imam Ahmad bin Hambal itu 1000 dinar karena telah mengajari anaknya, anak Imam Syafi'i itu ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu Fatihah. Itu 1000 dinar itu kalau dirupiahkan berapa itu? 1 dinar itu senilai 4,25 gram emas murni. Berarti kalau dirupiahkan 1 gram sejuta, 1 dinar itu 4.250.000 dikalikan 1000. Kira-kira berapa itu? Mencapai miliaran itu ya. Itu Imam Syafi'i bilang, maafkan saya muridku, saya hanya bisa memberi ini. Ya. Dan di dalam kitab Taklimul Muta'alim itu dikatakan harfan wahidan. Seandainya para pencari ilmu itu memberi hadiah kepada gurunya harfan wahidan, setiap huruf itu dengan 1000 dinar, tidak cucuk sama sekali. Ya. Karena apa? Karena yang menyelamatkan anak-anak besok sampai di surga itu sebagian besar adalah gurunya, guru ngajinya, bukan bapaknya, bukan ibunya. Ya. Coba yang ngajari Fatihah sampai anak-anak kita baca Fatihah benar itu siapa? Bukan kita, guru-gurunya ngaji yang ngajari. Kalau yang ngajar orang tua nih itu nggak jadi, karena apa? Ya anaknya juga nggak takut. Anaknya itu diajari nggak takut. Anak saya itu mau nggarap PR matematika ngundang guru ini kok guru privat kok. Padahal mboknya dosen matematika. Yang di rumah juga sering memberikan bimbingan gratisan kepada mahasiswa yang butuh menggarap tentang persoalan matematika, persoalan statistik. Itu sering di rumah saya dipakai untuk itu. Ya anaknya menggarap poro gapit, ngundang itu yang ngundang guru.
dituturi mbok nih ora gelem ya. Nggak mau. Karena itu ya yang menjadi penyebab anak-anak kita nanti sampai di surga bukan orang tuanya, ya, guru-gurunya. Ya, anak saya tak titipnya di pesantren, dia dapat ilmu dari guru-gurunya di pesantren, bukan dari saya. Kalaupun saya membayar guru-gurunya itu setiap hari 100 juta pun tidak cukup untuk membayar, menebus anak-anak yang akhirnya nanti bisa sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kaya yang pernah datang pada saya, bilang bahwa seandainya anak saya itu bisa saya tebus untuk setiap sholatnya itu dengan 100 juta, saya akan menebus berapapun yang harus saya keluarkan untuk menebus anak saya biar mau sholat. Jadi memang apa itu menjadi adab ya kalau di dalam pesantren gitu ya. Kalau biasanya mau ngaji itu di kon khatam kitab namanya Alala dan kitab Taklimul Muta'alim. Biasanya itu ya. Khatam dulu sebelum ngaji yang lain-lain. Ya, jadi kembali ke materi kita, makan minum tidak disengaja pada puasa menurut Imam Jumhur ulama itu enggak batal. Ya, jadi mau jenengan mau ikut mana silahkan. Menurut Imam Malik puasa wajib itu harus mengqadha. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengkiaskan berhubungan suami itu sama dengan makan dan minum. Jadi kalau tidak sengaja enggak batal. Tapi adakah yang tidak sengaja? Itu ya. Ini yang menjadi pertanyaan para ulama-ulama yang lain. Sehingga khusus untuk batal puasa karena berhubungan suami istri pada bulan Ramadan lupa atau tidak itu dikenai denda. Dendanya apa? Dendanya itu pertama ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Pernah dulu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah celaka saya. Kata Rasulullah, apa yang membuat engkau celaka? Saya melakukan hubungan suami istri ketika kami sedang berpuasa. Ya. Maka kata Rasulullah, ya dibayar kafarahnya. Lalu Rasulullah menyebutkan berpuasa 2 bulan membebaskan budak. Pertama itu membebaskan budak. Dikatakan oleh orang itu, saya tidak punya duit untuk membebaskan budak. Karena membebaskan budak zaman dulu itu ya sangat mahal. Bisa kalau sekarang itu bisa sampai sakarpe tuannya itu meminta berapa. Di Indonesia pernah orang yang mau dihukum mati nggak jadi itu aja ditebus sampai 4 miliar. Ya, 4 miliar. Jadi kalau yang punya budak bilang, ya silahkan kalau mau membebaskan saya lepas tapi 5 miliar misalnya. Sehingga orang yang mengatakan saya tidak punya duit untuk membebaskan budak. Kata Rasulullah, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang itu, gimana sama puasa 2 bulan berturut-turut? Ini puasa beberapa hari aja sudah sudah batal itu. Kata Rasulullah, kalau gitu kau beri makan orang fakir miskin itu sebanyak 60 orang. Ya, kata orang itu, ya Rasulullah, jangankan memberi makan untuk fakir miskin 60 orang. Saya itu hari ini makan, besok tidak makan, besoknya tidak makan, besok baru makan. Ya. Sehingga kata Rasulullah bahasa kita kok ya kebangetan timun lagi, kok ya kebangetan timun, apa-apa ora ono kok ya wani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikanlah oleh Rasulullah itu 2 keranjang kurma dan suruh membagikan kepada fakir miskin di tempatnya orang yang sedang batal puasanya. Kata orang itu, ya Rasulullah, di kampung itu saya yang paling fakir miskin. Itu ya. Kata Rasulullah, udah di gunun buka sendiri saja. Jadi Islam itu begitu ya, begitu gampangnya. Jadi tidak usah kaku-kaku, tidak usah keras-keras. Itu. Menurut Imam Ahmad, berhubungan suami istri karena lupa membatalkan puasa dan wajib mengqadha. Hanya mengqadha kalau lupa.
Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya harus mengganti seperti tadi ada kafarohnya itu. Ya, kafarohnya dan harus urut. Urut itu apa? Bebaskan budak dulu. Kalau tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya nggak kuat, kuat atau tidak, kalau puasa itu harus dengan advis dokter. Ya, kalau dokter mengatakan jenengan tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau hanya menurut kita, wah, saya tidak bisa kalau puasa 2 bulan berturut-turut, saya tidak bisa, benar tidak bisa. Ya, menurut pengalaman saya nggak bisa. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nah, ini panjenengan silahkan setelah mengetahui ini mau memilih yang mana, mau pakai yang mana diperbolehkan, tapi tidak boleh mengintervensi orang. Kalau nanti menjelaskan pun harus menurut ini, menurut ini, menurut ini. Tidak boleh hanya dijelaskan satu model ustadz-ustadz yang nggak senang belajar. Ya, karena nggak senang belajar, maka apa? Yang dia lakoni itu yang disampaikan. Padahal yang dia lakoni belum tentu yang paling baik, belum tentu yang paling cocok, ya, belum tentu yang paling diterima. Sehingga itulah berbedanya antara seorang alim, seorang alim ulama dengan seorang pendakwah. Kalau pendakwah itu ya ilmunya itu mandek biasanya. Kalau seorang alim ulama dia belajar terus, maka dikatakan alim. Alim itu adalah orang yang berilmu. Dikatakan berilmu, syaratnya itu harus selalu memurojaah ilmu itu sendiri. Makanya kalau ada ustadz, kalau di rumahnya nggak ada buku itu ya bangetan. Ya. Terus ngomongnya itu pakai opo. Ya. Padahal ngomong dalam apa Islam nggak boleh menurut saya. Menurut Pak RT juga nggak boleh. Jadi menurut imam-imam tertentu. Lalu ini salah satu dasar yang tadi saya sampaikan. Suatu ketika Rasulullah SAW yang berbicara nggak sengaja dalam sholat nggak batal itu, salah satu dalilnya adalah ini. Suatu ketika Rasulullah SAW itu sholat duhur, kemudian beliau salam setelah 2 rakaat. Jadi setelah 2 rakaat itu salam. Kemudian seseorang di antara jamaah itu yang biasa dipanggil dengan Zul, ya, Pak Zul Yadain, itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau sedang mengqashar sholat? Kata Rasulullah, enggak. Ya, saya tidak lupa dan tidak mengqashar sholat. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat. Jadi ini juga merupakan pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran bagi kita. Kita enggak boleh terhadap masukan orang lain itu lalu kita putusi. Maka kita harus mencari pembanding yang lainnya. Ini seperti dikatakan Pak Yul ketika ia menanyakan kepada Rasulullah, apakah engkau lupa ya Rasulullah atau engkau sedang mengqashar sholat? Maka Rasulullah tidak langsung mengatakan iya atau membaleni sholatnya. Dia kemudian bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah betul yang dikatakan oleh Pak Yul? Para sahabat menjawab ya. Ya, maka Rasulullah SAW bangkit dan sholat 2 rakaat, lalu sujud 2 kali di akhir sholatnya dan kemudian salam. Artinya sholat itu kalau diselingi ada omongan, ya itu tidak batal. Ini dalilnya adalah ini. Ya, kita mau pakai dalil itu juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya kita sholat sendiri terus di rumah, kemudian baru Allahu Akbar, terus ada yang dodok-dodok, Assalamualaikum, terus kita jawab, Waalaikumsalam, aku agak sholat. Batal. Batal karena itu menyengaja, ya. Menyengaja menjawab, menyengaja berbicara. Yang ketujuh, kandungan hadis dari hadis 39, kandungan yang ketujuh ini berkaitan dengan paksaan dan permasalahan fikihnya. Jadi ini hadis yang ke-39 ini hadis yang paling banyak permasalahan fikih.
di samping hadis yang keberapa ya 24 atau 34 itu juga banyak memuat tentang kaidah-kaidah usul fikih. Jadi kaidah-kaidah usul fikih itu ilmu yang melandasi adanya fikih. Jadi kaidah-kaidahnya. Maka kalau di kami dulu kalau belajar itu belajar usul fikihnya dulu, baru belajar fikih. Nanti ada kaidah-kaidah lil wasail hukmul makosid. Salah satunya misalnya seperti salah satu kaidah usul fikih itu lil wasail hukmul makosid. Menyediakan sarana untuk pelaksanaan ibadah wajib atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka penyediaan sarana itu sama wajibnya dengan melaksanakan ibadah itu. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat, tetapi ada yang membarengi itu adalah sesuatu yang madorot, maka yang dipikirkan itu madorotnya. Artinya apa? Pertimbangannya berat kepada madorotnya. Maka kemarin di musim-musim pandemi itu, kenapa masjid tidak dipakai untuk berjamaah secara terbuka? Salah satu pertimbangannya adalah itu. Nah, orang yang nggak ngerti, kemudian dalihnya macam-macam. Masjid kok nggak boleh untuk sholat? Pasar malah boleh. Lu pasar beda masjid itu ya. Karena apa? Aktivitas pasar nggak bisa dipindah di rumah. Ya, tapi aktivitas masjid bisa di rumah, dipindah di rumah masing-masing, dan itu mengurangi tingkat kemadorotan. Ya, madorot terhadap diri sendiri dan madorot terhadap orang lain. Nah, ini dalil-dalil atau kaidah-kaidah di dalam ilmu fikih yang jumlahnya itu kalau enggak keliru 12. Dan itu kalau dijabarkan menjadi ilmu fikih yang banyak itu. Ya. Secara garis besar, paksaan itu dikategorikan ke dalam dua golongan. Golongan apa? Paksaan yang bersifat mengikat. Paksaan yang mengikat itu paksaan yang tidak ada pilihannya. Jadi kita dipaksa, nggak ada pilihannya. Selain harus melaksanakan yang dipaksakan. Contohnya misalnya seseorang yang diikat, lalu diseret dengan paksa ke suatu tempat yang tempat itu haram untuk dimasuki. Maka dalam kondisi seperti ini, seseorang yang dipaksa tersebut tidak dihukumi berdosa. Ya, tidak dihukumi berdosa. Nah, kan ini hadis 39 ini kan judulnya kan memang Allah memaafkan perbuatan yang karena salah, lupa, dan dipaksa. Nah, dipaksa yang dimaksud dalam kandungan yang ketujuh ini adalah yang bersifat mengkat. Jadi kalau kita memang sudah nggak ada pilihan lain, kemarin saya contohkan juga, kita baru jalan-jalan disekap oleh kelompok orang, kemudian dibawa masuk ke sebuah ruangan dan harus minum minuman keras itu. Kalau tidak, diantemi sampai mati misalnya. Maka pilihan kita minum saja. Tapi kita niati bahwa hati kita menolak sebenarnya. Ya, menolak. Kenapa kita mengikuti? Karena madorotnya lebih ringan kalau kita mengikuti daripada kalau kita menolaknya. Kalau menolak ya dibunuh tenan, misalnya seperti itu, maka ya minum. Tapi sesuk terus jangan masang-masang. Apa aku narono ben dicekal meneh, bukan. Ya. Jadi hanya sekali itu saja. Ini diperbolehkan. Karena itu Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu ajaran yang begitu luas. Ya. Tidak ilmunya itu ya ora kaya ngono. Ya. Maka di dalam Islam itu selalu ada ilmu pengecualian. Bahkan yang sangat penting sekalipun, ibadah-ibadah inti pun Allah membuat fleksibilitas. Puasa Ramadan itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Tapi kalau memang di bulan Ramadan itu ada uzur yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa wajib yang setahun hanya sekali itu, ya tidak apa-apa. Nanti diganti di bulan berikutnya. Gantinya berupa mengkodok atau membayar fidyah atau mengkodok dan bayar fidyah. Ya, tidak masalah. Gitu, jadi gampang aja beragama Islam itu. Maka Islam itu harus dibawakan dalam suasana yang menyenangkan. Ini kami juga dengan teman-teman ingin mengkampanyekan Islam itu gampang, Islam itu mudah.
Jadi jangan dibawa menjadi Islam sangat rumit. Sebab nanti kalau kita kampanyenya Islam itu rumit, kalah Pak. Kalah dengan agama lain. Mereka itu kampanyenya sederhana. Kalau orang sudah mengakui Sang Putra Tunggal, kemudian dia dibaptis, sudah selesai. Maka kalau mati, dia mati bersama Bapak di surga. Enak timan gitu loh. Ya, sementara kita sudah sholat gitu, masih diancam besok kamu neraka loh. Kamu nggak mau diterima. Orang pada nggak mau sholat, nggak tertarik dengan Islam. Karena apa? Ya karena ulahnya orang Islam sendiri memang kampanyekan itu ribet-ribet banget itu loh Islam itu. Padahal Islam itu ya mudah-mudah saja. Nggak bisa sholat ya udah diganti besok sholat begitu aja. Saya kalau subuh selalu kesiangan enggak apa-apa, disyukuri aja. Oh, yang menyebabkan kita bangun atau enggak itu juga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting malam itu kita niati besok mau bangun subuh telat telat juga. Ya wes itu memang rezeki kita. Tuh, jangan dengan subuh terus sawah lu neraka. Ya wes rasa sholat akhirnya kan seperti itu. Jadi gampang, Islam itu harus kita bawa dengan gampang, kita kampanyekan dengan gampang. Lalu kedua, paksaan yang tidak bersifat mengangkat, artinya masih ada pilihan. Contohnya orang yang dipukul agar ia melakukan yang dipaksakan. Apabila dapat menghindar, ya lebih baik menghindar. Ya, lebih baik itu lebih baik menghindar itu. Jadi dulu yang namanya Bilal bin Rabah itu juga dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang. Ya, kalau tidak mau, dia akan disiksa. Maka ketika dia bisa menghindar, ya dia menghindar. Menghindar dari siksaannya itu apa? Minta tolong kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar dia ditebus sebagai budak. Setelah ditebus, ya selesai. Masalahnya misalnya seperti itu. Kita doya-oya debt collector. Mobilnya mau diambil, motornya mau diambil, ya. Itu paksaan sebenarnya pilihan. Pilihannya apa? Lunasono. Lunasono kuwi ora dipaksa meneh gitu. Wis bayaran lunas, rampung masalahmu itu ya. Jadi ada keterpaksaan yang sebenarnya kita masih bisa memilih, ada keterpaksaan yang kita nggak bisa memilih. Ya nggak bisa memilih itu, maka kalau kita lakoni, kita tidak dihukumi dosa. Ya, karena ya, termasuk dalam 3 hal yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu kesalahan tidak disengaja, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan. Jadi kalau kita mau melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala, cari yang kayak gini, ya, yang kira-kira tidak ada hukuman dosanya. Jam berapa Mas Sim? 9:04, Pak. 9:04 nih. Saya soalnya kan kulino gambles, jadi kira-kira satu lagi. Masih soal paksaan. Jadi, yang tidak ada toleransinya. Jadi Islam itu selalu begitu. Selalu gitu Pak. Jadi kalau melakukan ini dapat pahala. Kalau melakukan ini dapat dosa. Tapi ada yang melakukan harusnya dapat dosa, ora dosa. Harusnya yang melakukan dapat pahala, orang untuk pahala ya ono Pak. Gitu. Jenengan les sergap nang masjid karena dulu nginceng anak takmire ayu tau, misalnya seperti itu. Itu harusnya ibadah jenengan itu berpahala, menjadi enggak gitu loh. Karena ada motivasi-motivasi lain. Nah, Islam itu juga seperti itu. Ada paksaan-paksaan yang tadi itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada dipaksa itu ya enggak ada toleransinya. Hukum dasarnya itu tidak ada toleransinya. Itu ada 2 dipaksa yang menurut hukum dasarnya itu enggak ditoleransi oleh syariat kita. Berzina dan membunuh. Ya, berzina itu di dalam ilmu hadis itu ada 2 yang disebut dengan zina muhsan dan ghairu muhsan. Berzina itu hubungan badan yang bukan dengan pasangannya. Maka jenisnya itu ada yang muhsan,
Muhson itu salah satu pelakunya itu sudah berumah tangga. Mungkin seorang suami dengan gadis atau seorang istri dengan berondong. Misalnya seperti itu. Maka itu diberlakukan atas keduanya itu hukumnya dua. Maka hukumnya itu adalah muhson dan ghairu muhson. Yang sudah berkeluarga, maka hukumnya itu adalah muhson. Berzinanya itu muhson. Maka hukumannya itu adalah ditanam sampai lehernya. Kemudian dilempari sampai meninggal. Tetapi yang ghairu muhson itu hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Nah, kalau sudah dicambuk 100 kali, selesaikah? Sudah. Ya, dia sudah membayar hukumannya. Itunya. Nah, soal dengan Allah itu lebih gampang. Minta maaf kepada Allah itu lebih gampang daripada meminta maaf kepada manusia. Ya. Jadi namanya berzina muhsan dan ghairu muhsan. Kalau antara laki-laki perempuan yang keduanya belum berkeluarga, namanya zina ghairu muhsan. Hukumannya dicambuk 100 kali. Ya. Itu di Indonesia yang memperlakukan ini adalah di Aceh. Ya, di Aceh dicambuk. Cuma cambuknya di Aceh itu bukan dari rotan, ya, tapi nggak tahu dari apa itu, tidak sekuat zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nggak dimaafkan oleh Allah, termasuk membunuh di dalam Islam itu, maka hukum membunuh di dalam Islam itu antara yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama harus dihukum qisas. Maka waktu itu para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau yang membunuh dihukum qisas, saya setuju. Tapi kalau yang dibunuh kok juga dihukum qisas, saya kok nggak setuju, nggak adil. Kata Rasulullah, yang dibunuh itu pun sebenarnya juga mau membunuh, cuma kalah cepat. Niatnya itu wis podo, itu mau membunuh, tetapi dia kalah cekatan sehingga terbunuh. Ya, dia lebih duluan dibunuh. Maka keduanya hukumannya itu adalah hukum qisas. Ya, hukumnya dibunuh. Itu hukum dasarnya seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa Islam itu selalu ada pengecualian. Nah, dua hal yang tidak ditoleransi ini juga ada kecualiannya. Yaitu pertama, yang paksaan untuk berzina menurut jumhur ulama, mereka berpendapat jika seorang wanita dipaksa berzina, diperkosa, maka wanita itu tidak berdosa dan tidak dihukumi dengan hukum qisas, tidak dihukumi dengan hukum muhsan. Itu ya. Tidak dihukumi. Dengan catatan betul-betul dipaksa. Lalu gimana kalau yang dipaksa laki-lakinya? Itu. Laki-lakinya yang dipaksa gimana? Nah, ini menurut pendapat beberapa ulama, kalau yang dipaksa siapapun, ya yang dipaksa itu yang mendapatkan hukumannya. Tapi yang dipaksa itu tidak mendapatkan dosa dan tidak dibebani hukuman Hukuman muhsan atau ghairu muhsan. Ya, jadi tetapi untuk kasus berzina ini memang harus dibuktikan. Untuk menghukumnya itu harus dibuktikan. Nah, itu yang maka di dalam Islam itu berzina itu tidak pernah diekspos secara terbuka. Karena untuk menuduhnya itu harus ada dua saksi. Ya. Harus ada dua saksi, dan kalau perempuan ya 4 orang saksi dan menyaksikan prosesnya itu. Maka ini yang kasus-kasus perzinahan itu sangat sulit untuk diungkap, kecuali yang bersangkutan itu yang ngaku. Apa ada seorang perempuan di zaman Rasulullah itu mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru saja
memaksa orang. Itu bukan dipaksa, itu perempuan tuh baru saja memaksa orang untuk berzina dengan saya. Ya. Kata Rasulullah, tunggu sampai 3 bulan 10 hari. Tuh. Mengandung nggak kamu? Setelah itu ternyata mengandung, Pak. Maka ia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin dihukum. Kata Rasulullah, tunggu sampai lahir. Itu ya, sampai lahir, sampai akhirnya begitu. Setelah lahir dia menghadap kepada Rasulullah dan dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada itu ya, ada yang mengaku seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu paksaan untuk membunuh. Para ulama sepakat bahwa membunuh orang yang terlindungi darahnya, itu seperti apa toh? Kalau orang sudah mengatakan umirtu an uqatilan nasahata yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia itu sudah terlindungi darahnya, hartanya, dan dirinya itu haram untuk dibunuh. Jadi ketika orang mengatakan umirtu an uqatilan nasahata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu sudah nggak boleh lagi seorang itu dibunuh, ya, kecuali untuk alasan-alasan yang syar'i. Kalau di dalam hadis lain itu juga dikatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la tahillu damu mri'in muslimin, ya, tidak diperbolehkan orang-orang muslimin yang yashhadu alla ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah, yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sudah bersaksi bahwa aku ya Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ila, kecuali dalam 3 sebab. Yang pertama dikatakan as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani itu, kata sayyib itu bermakna orang-orang yang telah menikah, baik laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri bukan dengan pasangannya. Maka dikatakan as-sayyibuz zani. Ya, maka itu boleh dibunuh. Kenapa? Karena termasuk dalam 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang kedua, wa nafsu binafsi. Orang yang utang nyawa ya harus diganti dengan nyawa. Maka di dalam Islam, kalau jenengan membunuh orang, jenengan membunuh anak saya, maka saya akan menuntut pada hakim jenengan harus dibunuh. Di Islam itu gitu. Makanya di Islam itu tidak ada Pak orang membunuh. Karena kalau membunuh pasti akan dibalas dibunuh. Ya, walaupun orang Barat mengatakan hukum Islam itu kejam, tapi ya nggak kejam juga. Oh, nyatanya orang juga menjadi takut, nggak mau, nggak sembarangan aja. Kita itu hanya diskusi kalah aja terus membunuh, hanya karena ditagih hutang mengrongeu dibunuh itu loh. Ya itu begitu gampangnya. Padahal di Islam nggak seperti itu. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai diberlakukan atau tidaknya hukum qisas. Itu yang dipermasalahkan. Maka Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpendapat dalam satu pendapatnya yang masyhur bahwa yang membunuh dan yang dibunuh diqisas. Karena alasan tadi. Jadi kalau berantem, orang berantem nih, sama-sama membawa senjata tajam, yang terbunuh salah satu, keduanya harus dihukum diqisas. Kenapa? Kalau yang dibunuh kok juga diqisas, atau yang kena senjata itu kok juga diqisas, atau yang sampai luka-luka itu diqisas, sementara yang melukai kok juga malah yang melukai, yang dilukai kok diqisas. Harusnya yang diqisas itu yang melukai, yang menganiaya. Enggak, karena niatnya memang sama, sebenarnya ingin saling membunuh. Ya, keduanya itu sudah punya niat untuk saling membunuh. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa yang wajib diqisas adalah yang melakukan pemaksaan. Itu kalau dipaksa. Jadi permasalahan fikih begitu rumit, begitu
kompleknya sehingga kita nggak bisa mengadili atas pelaksanaan ibadah seseorang yang mungkin kita anggap berbeda atau tidak sama dengan kita, karena boleh jadi mereka juga memiliki dalil, karena kita tahu bahwa hadis kita itu ada 3 juta, Pak. Ya, jadi kalau kita baru hafal 1 juta, masih ada 2 juta yang belum. Kemungkinan yang 2 juta itulah yang menjadi dalil dari mereka. Walaupun orang mengatakan kalau ada dalilnya tolong saya diberitahu. Karena dia memang nggak mau belajar itu loh. Kan modelnya kan begitu. Itu ada dalilnya enggak? Itu nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya tolong diberitahu. Saya akan melaksanakan. Golek ana dhewe. Emang gampang apa? Ngobok-obok habis 3 juta itu maksudnya gampang. Kan baca undang-undang dasar 45 aja rapal-rapal. Saya loh, saya itu sampai hari ini pembukaan UUD aja nggak apa, apalagi batang tubuh UUD-nya. itu itu kan biasanya gitu ya. Itu ada dalilnya. Saya kemarin habis khutbah ditanya, tanya Ustadz, itu yang disampaikan itu ada dalilnya? Ada Pak dalilnya. Super sohe. Itu dapatnya di mana? Ketoro kan juga enggak pernah baca. Satu juga cari Pak di kitab Al-Kabir kitab yang disusun oleh Imam At-Tabrani. Ketoro ketoro jenengan atau maca atau Pak alasannya itu kalau ada dalilnya saya diberitahu saya akan melaksanakan karena murah karena enak aja boleh hati 3 juta itu kemeringat ya. Tulisannya gundul-gundul nah. Jadi saya kira demikian ngaji kita pada hari ini, mudah-mudahan diijabah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah kealiman kita sehingga kita akan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktunya sudah pas ya, bukan habis, pas ya. Sudah pas, kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang tanya apa ini? Udah ada. Izin live ya Pak Ustadz. Ye, siap.